warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan melanjutkan program terjemah di program MEQ kita surah Abasa ayat 17. Kita mulai ayat 17 insya Allah sampai selesai ayat 42. Kita baca bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma shaqaqnal arda shaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Ayat 17 sampai terakhir ini di surah Abasa adalah ayat-ayat peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin di pertemuan Abasa 1 sampai 16 tentang kisah Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama seorang buta yang namanya Abdullah bin Umi Maktum. Nah, ayat ini Qutilal insanu, peringatan Allah. Biasanya kalau qatala itu membunuh ya, qutila dibunuh, al insanu manusia. Tapi maknanya di sini celaka gitu ya. Celakalah al insanu manusia. Ma akfaroh, alangkah kufurnya dia. Jadi celakalah orang yang kufur. Min ayyi syai'in khalaqah. Kenapa celaka sekali orang yang kufur ini? Firman Allah, min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi, dari apakah? Min ayyi syai' gitu ya. Dari mana? Khalaqahu, di Allah menciptakan dia. Kufur itu kan berarti nggak mau ngikut perintah Allah gitu ya, membangkang perintah Allah, melawan. Nah, firman Allah, min ayyi syai'in khalaqah, Allah tuh menciptakan kamu dari mana sampai kamu kufur seperti itu. Penciptaanmu adalah min nutfatin, dari setetes mani. Khalaqahu, Allah menciptakanmu gitu ya. Faqaddarahu, kemudian menentukan takdirmu. Jadi dari setetes nutfah ini tadi Allah menciptakan manusia loh dari situ gitu ya. Kemudian Allah menentukan takdirnya. Setelah nutfah, alaqah, mudghah, idhoman, fakasaunal idhoma lahma, itu prosesnya dari
setetes air mani, kemudian alaqah jadi segumpal darah, mudghah segumpal daging, idzoman kemudian dikasih balung gitu ya, dikasih tulang sama Allah, baru fakasawnal idzoma lahma, Allah bungkus dengan daging. Nah baru itu manusia sempurna kejadiannya. Yang menjadikan begitu siapa? Allah. Kalau Allah nggak jadikan, ya nggak ada manusia itu. Seperti itu. Kemudian menentukan takdirnya di dalam rahim 9 bulan. Kalau kurang jadi prematur, maka orang tuanya harus ngurus dengan lebih hati-hati. Kemudian nanti ketika di dunia sudah lahir juga Allah sudah tentukan ajalnya, apanya. Jadi ya Allah yang menciptakan gitu ya. Summas sabila yassarah. Kemudian setelah Allah menciptakannya, Allah juga memberikan jalan yang mudah kepadanya. Jalan keluar, maksudnya jalan hidup ya iya, tapi ini juga bermakna jalan keluar dari rahim seorang ibu. Jadi setelah faqaddara ditentukan takdirnya di dalam perut, kemudian sabila yassarah, Allah mudahkan jalan keluarnya dengan dilahirkan oleh seorang ibu. Walaupun sekarang banyak yang melahirkan secara sesar ya, tapi sebenarnya Allah sudah memberikan jalan bagi seorang ibu yang melahirkan, bisa melahirkan dengan normal. Nah setelah lahir di dunia, summa amatahu fa'aqbara, summa amatahu, setelah diciptakan Allah dari nggak ada, kemudian lahir di dunia. Setelah lahir maka Allah amatahu, Allah menjadikan dia mati, meninggal. Fa'aqbarah, lalu dikubur di kuburan. Dari nggak ada menjadi hidup, dimatikan dan dimasukkan ke dalam kubur. Summa idza syaa syarah. Kemudian idza syaa, apabila dia menghendaki, syarahu, dia membangkitkannya. Jadi setelah dikubur itu nggak terus selesai urusan manusia ya. Nanti di hari yang Allah tentukan atas kehendaknya, maka manusia yang di dalam kubur ini Allah bangkitkan, hidup kembali. Kala, sekali-kali jangan begitu. Lama yaqdi, manusia itu belum melaksanakan ma'amaroh, apa yang Allah perintahkan kepadanya. Falyanzur, maka hendaklah dia melihat. Siapa yang Allah suruh melihat ini? Al-insanu, manusia. Apa yang harus manusia lihat? Ila ta'amih, lihatlah ke apa yang engkau makan. Allah jelaskan lagi, anna, sesungguhnya kami, sesungguhnya Allah, sobabnal ma'a, Allah mencurahkan air, soban, dengan curahan yang lebat. Jadi Allah curahkan air itu dari langit ke bumi. Summa, kemudian syaqaqna, kami belah al-ardha, bumi, syaqqan, dengan belahan. Jadi setelah Allah turunkan air dari langit turun, maka bumi jadi belah. Yang keras-keras itu kan jadi mulai muncul tumbuh-tumbuhan kan setelah hujan. Fa'ambatna, maka setelah bumi mulai bisa terbelah, nggak terlalu keras, fa'ambatna, lalu kami tumbuhkan fiha, di dalam bumi itu, habban, biji-bijian, wa inaban, dan buah anggur, wa qodban, dan sayur-sayuran. Biji-bijiannya apa yang ada bijinya banyak ya? Ya jagung, ya beras, ya kayaknya yang kita makan tuh memang ya dari bumi semua. Walaupun kalau zaman sekarang sudah banyak suplemen gitu kan, tapi kan suplemen juga bahan dasarnya dari mana? Nggak mungkin tahu jadi gitu ya, pasti ada bahan dasarnya. Nah bahan dasar itu umumnya juga ya dari alam. Mau bikin rumah tembok dari gunung batunya gitu ya, mau bikin rumah kayu dari hutan, semua kan dari alam, Allah yang punya. Nah Allah tumbuhkan biji-bijian, ada yang bisa langsung dimakan, ada yang harus dimasak.
yang bisa langsung dimakan contohnya apa? Anggur ya bisa, kurma, kelapa. Kalau kita yang mau minum buka kelapa kan biar nggak dikasih es sudah bisa langsung diminum. Nah itu siapa yang ngasih semuanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa zaitunan dan buah zaitun, wa nakhlan dan buah kurma, wa hada'iqa dan kebun-kebun gulban yang rindang, wa fawakiha dan buah-buahan, wa abba dan rerumputan. Buahnya, kebunnya, kurmanya, zaitun, anggur, sayur, biji-bijian untuk manusia semua. Wa abba dan rumputan. Kalau rumputan ini kan bukan untuk manusia, tapi dimakan hewan. Nah, hewannya siapa lagi yang makan? Manusia lagi kan? Semuanya itu kata Allah, fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hada'iqa gulba wa fakihatan wa abba. Untuk apa? Mata'allakum, untuk kesenangan kalian, untuk kesenangan manusia, wali an'amikum dan untuk binatang ternak manusia. Jadi ayat 17 sampai ayat 32 ini adalah gambaran gitu ya, gambaran manusia yang nggak mau ngikut perintah Allah, tetapi di dunia ini juga hidupnya dari Allah. Karena apa? Karena yang mengasih hujan, menurunkan hujan Allah, bumi dibuat subur Allah, tanaman keluar semua dari bumi yang subur dipakai siapa? Mata allakum wali an'amikum, untuk manusia dan hewan ternaknya semua Allah yang kasih. Nah ayat itu semuanya Allah kasih untuk manusia, maka sudah seharusnya kita sebagai manusia itu ya nurut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat lain Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu itu banyak syukurnya pasti akan aku tambah nikmatku. Kalau kufur, inna adzabi lasyadid, adab Allah itu sangat pedih. Nah ini tadi Allah jelaskan di ayat 17 sampai 32 ini tentang manusia itu harus berpikir, kenapa makananmu itu loh dari mana gitu ya, ngasih makan Allah. Kalau kita nggak makan kan biasanya lemes, penyakitan, lama-lama ya lemes, selesai hidupnya gitu ya. Tapi dengan Allah kasih makanan, maka kita ini nggak menjadi hambanya yang lemes lagi, tapi kita menjadi hamba yang kuat. Kalau sudah jadi hamba yang kuat, ya sudah selayaknya taat kepada Allah, mengikuti perintahnya. Nah ayat 33 sampai 42, Fa'idha ja'atis sokhah, Fa'idha ja'at, maka apabila telah datang as-sokhah, suara yang memekakkan. Jadi ini suara tiupan sangka kala, nggak terbayang bagaimana nanti itu suaranya itu gitu ya, karena kita mendengar apa yang meledak aja sudah serem. Nah ini tiupan sangkakala, fa'idza ja'atis sokhah, ketika suara yang memekakkan itu sudah datang. Yauma, pada hari itu, yafirru, berlari, almar'u, seseorang, min akhihi, dari saudaranya. Padahal biasanya kalau kita ketakutan pasti yang dicari kan ibunya, bapaknya, saudaranya gitu ya. Tapi hari itu beda karena saking takutnya, kondisinya ketakutan sekali. Yauma yafirul mar'u min akhihi, pada hari itu orang lari dari saudaranya. Wa ummihi, dan ibunya. Wa abihi, dan bapaknya. Lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya. Wa sahibatihi, dan dari istrinya. Wa banihi, dan anak-anaknya. Ketika ja'atis sokhah, semua orang lari, gak bisa minta tolong sesama lagi, bahkan orang dekat saling lari karena saking takutnya sudah gak bisa saling tolong dengan sesama keluarga dan saudara, bahkan dari bapaknya, dari ibunya.
likullin bagi tiap orang, minhum dari mereka, yauma idzin hari itu, sya'nui yugani urusan yang sangat menyibukkan. Saking takutnya, saking bingungnya, jadi udah semuanya itu sibuk dengan dirinya sendiri sampai gak ngurus ibunya, bapaknya, istrinya, anaknya, udah gak ngurus. Padahal kalau di dunia kita setakut apa ya, naudzubillah, misalnya ada kebakaran atau apa, pasti kita itu nyari anak kita mana, orang tua kita mana. Kadang-kadang malah jadi nggak selamat karena harus menyelamatkan orang yang disayang dulu gitu kan. Tapi di hari ini nanti semuanya berlari masing-masing, nggak ada yang berpikir untuk menyelamatkan yang lain. Nah, hari itu saat ja'atis sohoh, semua sudah kayak gak ada hubungan apa-apa karena urusannya masing-masing sangat sibuk seperti itu. Maka hari itu ada dua golongan manusia. Ada yang satu golongan adalah wujuhun, wajah mereka, yauma idzin pada hari itu musfiroh, berseri-seri. Wujuhu yauma idzin musfiroh, ada satu golongan yang wajahnya berseri-seri, dohikatun, penuh tawa, mustabsyirotun, dan gembira. Mukanya berseri-seri, bahagia, gembira, senyum, senang sekali. Itu golongan yang pertama. Nah, golongan kedua, wawujuhun, dan wajah-wajah, yauma idzin pada hari itu, alaiha, di atasnya, ghabarotun, debu. Sudah ada debu, tarhaquha, debu ada dan ditutup lagi, kotarotun, kesuraman. Jadi sudah ada debunya, tambah suram, tambah gelap. Jadi kayak apa bentuknya? Udah nggak penampakan lagi bentuknya. Ulaika, mereka itu, mereka al-kafarotul, orang-orang kafir, al-fajarotu, yang durhaka. Jadi nanti ada saat kita ketakutan karena sohoh tadi ya, faidza ja'atis sohoh, semua orang lari dari bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya, nggak saling ngurus lagi. Maka saat itu ada wajah-wajah berseri, penuh tawa, bahagia. Ada wajah yang penuh debu dan suram sekali. Itu. Nah, mudah-mudahan di saat seperti itu kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, Allah jadikan termasuk golongan yang pertama, yang wujuhu yauma idzim musfirah, dhahikatum mustabsyirah. Amin, Allahumma amin. Nah, sekarang yang terakhir kita akan menghafal lagi 5 kata. Yang pertama adalah kita ambil buah-buahnya hari ini. Kita menghafal buah-buah yang ada di surah Abasa. Yang pertama, habban, habbun atau habban. Kita ikuti harokatnya sesuai ayat ya. Kalau nanti kita ada kesempatan belajar bahasa Arab, maka kapan dibaca habbun, kapan dibaca habban, itu ada aturan caranya. Tapi yang sekarang kita hafalkan, kita sesuaikan dengan ayat. Yang pertama adalah habban. Apa habban? Biji-bijian. Wa inaban, dan anggur. Wa itu dan ya, wa dan. Jadi wa inaban itu dan anggur. Qobban, sayuran. 3 sudah ya. Habban, biji-bijian, inaban, anggur, qobban, sayur, zaitunan, buah zaitun, nakhlan, buah kurma. Nah, buahnya ada 5 nih di fakihah, buah-buahan. Kapan-kapan, karena kita tiap pertemuan insya Allah akan menghafal 5 kata. Yang kita hafalkan pertama adalah habban, biji-bijian, inaban, anggur, qobban, sayur-sayuran, zaitun, buah zaitun, nakhlan, buah kurma. Apa? Kita ulangi lagi. Habban, inaban, qobban, zaitunan, nakhlan.
habban biji-bijian, ainaban anggur, qodban sayur-sayuran, zaitunan buah zaitun, nakhlan buah kurma. Yaitu 5 yang kita hafalkan. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua, untuk sahabat para peserta MQ, untuk kami pribadi dan untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guide me all the way to your Jannah, ya Allah, ya Allah. Don't let me go astray, 'cause I need